Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Selamat pagi, Bu. Nampaknya semua semangat ya. Ada yang Selamat senyum. pagi, Bu. Udah ada sarapan belum? Sudah dong, Bu. Sudah, Bu. Ada yang belum sarapan? Saya, Bu. Wih, Jayanti, kok belum sarapan? Kenapa? Ibunya belum masak, Bu. Ya, nanti kalau udah ibunya selesai masak, makan ya. Pagi hari ini, Ibu mengajar di kelas ini mengenai materi pasar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Untuk Desi, bisa untuk memimpin doa pagi hari ini? Bisa, Bu. Ya, silakan Desi. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Desi sudah memimpin doa pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengabsen untuk semuanya ya. Yang hadir, silakan mengaktifkan mikrofonnya ya. Dan mengangkat tangan. Rusmiani, hadir. Hadir, Bu. Ini Alfionita. Hadir, Bu. Siti Nur Khalifah. Hadir, Bu. Juni Artawijaya. Juni hadir nggak? Hadir, Bu. Bawa sendiri ya. Nah, yang selanjutnya Putu Jayanti. Hadir, Bu. Desi Ardiani. Hadir, Bu. Febi Ayu Pangastuti. Hadir, Bu. Nadia Latifah. Hadir, Bu. Kok tumben cemberut Nadia? Biasanya tersenyum. Tika Dewi. Hadir, Bu. Yang terakhir Yuvita. Hadir, Bu. Semua hadir ya untuk di kelas ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, untuk Juni Artawijaya bisa membantu Ibu untuk membagikan share screen-nya. Bisa, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Nah, baik Juni. Nah, lanjut Yuni. Untuk materi pagi hari ini mengenai pasar. Sebelumnya anak-anak pernah nggak ke pasar? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Sering, Bu. Sering. Di pasar Sering, itu Bu. biasanya di pasar Sering sama Mama, Bu. Ada penjual, ada pembeli, Bu. ada apa lagi? Ada barang yang dijual, Bu. Betul sekali ya jawaban anak-anak semua. Nah, kan kalian sudah semua pernah ke pasar. Tahu nggak apa itu pengertian pasar? Dari kehidupan kalian tuh mengenai pasar Bu. itu tahu? Siapa ya? Saya, Bu. Jayanti. Ya, silakan Jayanti. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi. Ya, benar sekali. Siapa lagi? Siti Nur Khalifah tadi mau gini ya, memaparkan pendapat. Silakan. Pendapat saya sama seperti Jayanti, Bu, yaitu pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana mereka saling melakukan interaksi jual beli, seperti itu, Bu. Benar sekali ya pendapatnya Jayanti dan Siti Nur Khalifah. Nah, dari pendapat Ibu, pasar itu merupakan institusi yang memungkinkan terjadi pertukaran melalui tawar-menawar atau pelelangan. Nah, pasar secara sederhana diartikan sebagai tempat atau wadah individu ataupun kelompok dalam aktivitas jual beli. Nah, pada materi selanjutnya mengenai peran pasar. Ada yang tahu peran pasar apa saja? Ada yang tahu?
Eh, saya Bu, Ya, silakan Siti Nurkhalifah. peran pasar di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu peran pasar bagi produsen, yang kedua peran pasar bagi konsumen, yang ketiga yaitu peran pasar sebagai pembangunan, dan selanjutnya yaitu peran pasar sebagai sumber daya manusia. Benar sekali ya, peran pasar ada 4. Yang pertama peran pasar bagi produsen, yang kedua peran pasar bagi konsumen, yang ketiga peran pasar bagi pembangunan, yang keempat ada peran pasar bagi sumber daya manusia. Nah, pada peran pasar bagi produsen, peran pasar ini membantu memperlancar penjualan hasil produksi sekaligus kesempatan mempromosikan produknya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu peran pasar bagi konsumen, di mana peran pasar ini memudahkan konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Sedangkan yang ketiga ada peran pasar bagi pembangunan. Peran pasar bagi pembangunan ini merupakan menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Sedangkan yang keempat ada peran pasar bagi sumber daya manusia. Nah, di mana kegiatan perdagangan di pasar ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit, melainkan semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, mengenai bentuk-bentuk pasar. Ada yang tahu apa saja itu bentuk-bentuk pasar? Saya Bu, Siapa ada? Desi ya? Silakan Desi. yang pertama pasar persaingan sempurna sama pasar persaingan tidak sempurna Bu. Ya, benar sekali ya apa yang disebutkan oleh Desi. Nah, pada pasar persaingan sempurna ini memiliki terdapat beberapa wujud pasar yang dibedakan menjadi 2, yaitu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Nah, di mana pasar konkret ini sering disebut dengan pasar yang memiliki wujud fisik. Artinya bahwa pasar konkret ini memperlihatkan suatu kenyataan di mana para penjual dan pembeli bertemunya secara langsung dan bertatap muka, produknya baik barang maupun jasa sudah bisa dilihat dan dirasakan secara langsung. Contohnya seperti pasar swalayan dan pasar tradisional. Nah, yang kedua yaitu pasar abstrak. Nah, di mana pasar abstrak ini dari pasar konkret, pada pasar abstrak merupakan pasar yang tidak nyata atau tidak memiliki wujud fisik. Artinya, dalam pasar ini tidak terjadi transaksi secara langsung dengan tatap muka, tapi transaksi yang terjadi melalui telepon, internet, atau yang lainnya. Contohnya, online shop dan bursa efek. Nah, yang kedua yaitu ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, mohon maaf untuk sebelumnya, pengertian pasar sempurna ya, anak-anak. Pasar persaingan sempurna, ada yang tahu apa itu pengertiannya? Tidak ada ya? Nah, sekarang Ibu udah akan menjelaskan ya secara lebih detailnya. Pasar persaingan sempurna itu merupakan pasar yang memiliki sebuah mobilitas yang sempurna dari sumber daya yang ada serta dilengkapi oleh pengetahuan yang lebih baik dari penjual dan pembeli. Sehingga hasil dari interaksi tersebut yang berupa pasar benar-benar real dan interaksi antara keduanya. Nah, di mana pasar persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri. Ada 3 ciri-ciri, yaitu pembeli dan penjual itu dalam bentuk jumlah yang sangat banyak. Nah, yang kedua ada produk baik barang dan jasa yang diperjualbelikan secara sejenis, bersifat sejenis atau homogen. Yang ketiga ada untuk penjualan dan pembelian memiliki kebebasan untuk keluar masuk dalam pasar. Nah, yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Ada yang tahu nggak apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Mungkin kebalikan dari pasar sempurna, Bu. Selanjutnya ini ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pada pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Nah, jika pasar sempurna di dalamnya penjual dan pembeli tidak bisa menentukan atau menetapkan harga dalam pasar persaingan tidak sempurna, penjual dan pembeli yang ada di dalamnya mempengaruhi harga pasar. Nah, pada pasar persaingan tidak sempurna ini memiliki beberapa ciri, di antaranya yang pertama jumlah penjual sedikit, hanya satu penjual. Yang kedua, jumlah pembeli banyak. Adanya gangguan atau hambatan untuk masuk keluar dalam pasar tersebut. Yang keempat, ada produk yang diperjualbelikan bersifat homogen dan tidak memiliki produk pengganti atau substitusi. Sampai sana, apakah ada yang belum dimengerti? Sudah, Bu.
Ya, baik, Ibu akan lanjutkan ya. Sudah, Bu. Selanjutnya mengenai pasar tidak sempurna dibagi jadi beberapa bentuk pasar. Ada yang tahu nggak berapa ada bentuk pasar di pasar persaingan tidak sempurna? 5, Bu. 5, Bu. Ya, benar sekali ya. Yang pertama ada pasar monopolistik. Yang kedua ada pasar monopoli. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Yang keempat ada pasar monopsoni. Yang kelima ada pasar oligopsoni. Nah, pada pasar monopolistik ini merupakan pasar suatu bentuk yang mendekati pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli di mana banyak penjual atau produsen dengan menjual suatu produk yang sama, namun ada beberapa perbedaan dari beberapa aspek. Nah, pada pasar monopolistik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada banyaknya penjual atau produsen di dalamnya. Yang kedua terdapat diferensiasi produk. Yang ketiga ada keberadaan produsen dapat mempengaruhi harga pasar. Nah, selanjutnya mengenai kelebihan pasar monopolistik. Pada kelebihan pasar monopolistik ini, konsumen merasakan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan karena semua yang dibutuhkan ada dan macamnya banyak, sehingga bebas memilih apa yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua ada produsen akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, selain ada kelebihan, ada juga kekurangan dari pasar monopolistik, di mana kekurangan ini meliputi memerlukan biaya produksi yang tinggi dan berimbas pada kenaikan harga. Yang kedua, ada modal yang harus dimiliki cenderung banyak bila ingin masuk ke dalam pasar tersebut. Yang kedua, ada pasar monopoli. Nah, ada yang tahu nggak pengertian pasar monopoli? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Ya, sekarang Ibu menjelaskan ya. Nah, pada pasar monopoli ini merupakan suatu bentuk pasar di mana pasar tersebut dikuasai oleh satu pihak yang memiliki kuasa lebih. Di mana pasar monopoli ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada penentu harga adalah produsen. Yang kedua di dalamnya hanya terdapat satu penjual namun pembelinya berlimpah. Yang ketiga ada tidak terdapat orang pihak yaitu produsen lain yang bisa memproduksi produk substitusi. Nah, di mana di sini ada kelebihan pasar monopoli. Kelebihan pasar monopoli ini meliputi keuntungan yang diperoleh produsen banyak. Yang kedua ada terdapat banyak industri-industri yang berkembang pesat. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari pasar monopoli. Kekurangan dari pasar monopoli ini meliputi keadilan kurang diperhatikan, hanya satu pihak yang diuntungkan. Yang kedua ada sering terjadi pemborosan karena semua pihak ingin menguasai pasar. Nah, selanjutnya ada yang ketiga pasar oligopoli. Nah, di mana pasar oligopoli ini merupakan salah satu bentuk pasar yang di mana dikuasai oleh beberapa penjual atau konsumen saja. Nah, pasar oligopoli ini memiliki ciri-ciri, di antaranya terdapat beberapa penjual saja dengan produsen yang cukup banyak. Nah, yang kedua ada penjual yang menjadi pihak mengendalikan harga. Yang ketiga, terdapat ketergantungan serta persaingan yang ketat di antara produsen. Nah, dari kelebihan tersebut, dari ciri-ciri tersebut, adapun kelebihan pasar oligopoli. Nah, di mana di antaranya ada penjual yang diberikan leluasa untuk menentukan harga. Dan yang kedua ada pengembangan dan penelitian mudah ditemukan di dalamnya. Nah, selain kelebihan tersebut, ada juga kelemahan dari pasar oligopoli. Di mana kelemahan ini terdapat tingkat koefisiensi dari produknya yang rendah karena memilih untuk sendiri-sendiri. Yang kedua, sering terjadi kekacauan karena adanya perang harga antar produsen. Nah, yang keempat, ada pasar monopsoni, di mana pasar monopsoni ini merupakan di mana dalam pasar ini terdapat banyak penjual, namun pembelinya hanya tunggal. Nah, dalam pasar monopsoni ini memiliki ciri-ciri, di antaranya harga pasar ditentukan oleh pembeli. Yang kedua, ada hanya satu pembeli. Yang ketiga, barang yang dijual adalah bahan mentah. Nah, selanjutnya, kelebihan dari pasar monopsoni. Ada yang tahu nggak kelebihan dari pasar monopsoni? Saya, Bu. Ya, silakan Jayanti. Kelebihan dari pasar monopsoni adalah pembeli sering memberikan tekanan bagi para pekerja, Bu. Ya, benar sekali ya. Nah, kelebihan sekarang Ibu menjelaskan lebih detailnya ya.
kelebihan dari pasar monopsoni ini yang pertama kualitas dari produk terjamin keamanan dan kesehatannya. Yang kedua ada menekan biaya produksi yang cukup tinggi. Nah, yang ketiga ini merupakan kelemahan dari pasar monopsoni. Di mana kelemahan pasar monopsoni ini yang pertama ada produk yang tidak sesuai dengan konsumen mungkin akan dibuang atau didiamkan. Yang kedua, ada pembeli sering memberikan tekanan bagi para pekerja. Nah, selanjutnya ada pasar oligopsoni. Ada yang tahu apa pengertian dari pasar oligopsoni? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, Ibu menjelaskan mengenai pasar oligopsoni sekarang ya. Pasar oligopsoni ini merupakan adalah tempat di mana terdapatnya beberapa pembeli dan pasar oligopsoni ini memiliki beberapa ciri di mana di antaranya yang pertama ada terdapat beberapa pembeli, yang kedua harga pasar yang terbentuk cenderung stabil, yang ketiga barang yang diperjualbelikan adalah bahan setengah jadi. Nah, dari ciri-ciri tersebut terdapat juga kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan ini yang pertama, penjual lebih diuntungkan kepada pembeli karena satu penjual bisa berpindah ke pembeli yang lainnya. Yang kedua, ada penjual memiliki perlindungan dari tekanan pembeli. Nah, selanjutnya mengenai kekurangan dari pasar oligopsoni. Kekurangan dari pasar oligopsoni ini terdapat dua, yaitu kualitas dari produk yang kurang bagus atau tidak terjaga. Yang kedua, tidak ada identitas pasti yang dimilikinya. Nah, sekian dari pemaparan materi Ibu. Apakah anak-anak sudah paham atau ada yang belum mengerti? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Untuk pembelajaran hari ini, Paham, Bu. apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, terkait pembelajaran pada hari ini bahwa pengertian pasar merupakan tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian terdapat peran pasar ada 3, yaitu sebagai konsumen, yang kedua sebagai pembangunan, yang ketiga sebagai sumber daya manusia. Kemudian pasar untuk bentuk pasar ada 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Selanjutnya pasar dibagi menjadi 2, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna ada monopolistik, ada monopoli, ada oligopoli, dan yang terakhir ada oligopsoli, Bu. Ya, benar sekali ya apa yang disimpulkan oleh Jayanti. Nah, untuk tugas berikutnya, Ibu berikan tugas kepada anak-anak semua ya. Tugasnya untuk membuat ringkasan mengenai materi yang tadi Ibu paparkan, menggunakan kertas double folio ya, minimal 2 halaman double folio. Baik, Bu. Ya, apakah ada yang belum Baik, Bu. apakah ada yang belum mengerti mengenai tugasnya? Sudah, Ibu. Dikumpulnya kapan, Bu? Tidak, Bu. Sudah jelas. Untuk pengumpulannya minggu depan ya, pas pembelajaran berlangsung. Nanti kan pembelajaran berlangsung langsung mengumpulkan pekerjaannya dulu, baru kembali ke materi yang selanjutnya. Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. sekarang Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Untuk Desi Ardiani bisa memimpin doa untuk pagi hari ini. Bisa, Bu. Silakan Desi. Baik, teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini kita berdoa untuk mengakhirinya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih untuk Desi sudah memimpin doa pada pagi hari ini, dan terima kasih pada Dini sudah membantu Ibu untuk share screen untuk PPT hari ini, dan terima kasih untuk anak-anak semua ya. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga kalian sehat selalu. Selamat pagi. Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Makasih, Bu.
Yuk, siapa sekarang?